Bel Pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Kali ini belajarnya agak-agak sedikit-sedikit santai lah ya Sobat Pi, nggak urusannya semua pelajaran. Tapi gimana meningkatkan skill? Nah itu kan juga perlu dipelajari nih. Apalagi di masa-masa sekarang, itu yang namanya kemampuan berbahasa, wah jadi nomor satu. Coba deh kalian baca-baca lowongan pekerjaan. Pasti ditanya, bisa nggak sih salah satu bahasa? Apapun itu bahasanya ya. Nah kalau ngomongin soal bahasa Inggris nih Sobat Pi, kayaknya kalau anak-anak sekarang ngomong mungkin gampang ya. Apalagi udah nonton YouTube lah, sudah banyak channel-channel yang memberikan kemudahan mengakses bahasa Inggris. Tapi kalau nulis, aduh, coba tuh tanya sendiri. Iya ya, kenapa ya nulis bahasa Inggris tuh kayaknya agak susah? Nah, ini dia nih. Ada tips dari Astrid buat kalian, gimana caranya mudah melancarkan menulis dalam bahasa Inggris, Sobat Pi. Jadi kalau kamu ngerasa, saya mah udah cas-cis-cus bahasa Inggrisnya lancar, kayak hujan deras banget gitu. Tapi ketika udah nulis, tadi gimana ya cara spellingnya? Nah tuh, yang pertama tipsnya adalah cobalah membaca dan baca tulisan berbahasa Inggris. Jadi bukan hanya kalian mendengarkan, nonton, tapi juga baca bukunya Sobat Pi. Kalau mau iseng sih baca kamus juga boleh, kan di sana ada vocabulary ya. Jadi ada kosakata yang mungkin kalian, oh jadi ini teh artinya ini gitu. Nah itu kalian dengan cara membaca. Nantinya kalau misalnya kalian sudah sering baca apapun ya, bisa baca novel, bisa baca kajian ilmiah. Kalau mau agak sedikit menantang, bisa tuh. Tapi step by stepnya, jangan tiba-tiba langsung baca yang berat. Baca dulu yang ringan-ringan nih Sobat Pi. Misalnya cerita-cerita anak. Nah itu cerita anak tuh paling gampang, karena bahasanya bukan bahasa yang rumit. Bahasanya kadang-kadang bisa bahasa keseharian dan gak panjang kalimatnya Sobat Pi. Bisa jadi cuma satu kalimat. Terus kan diselingi dengan gambar. Jadi kita coba memahami, oh kalau misalnya penggunaan kata ini digunakan dalam kondisi seperti apa. Tuh, tips pertama. Next, gimana ya caranya biar kita lancar menulis bahasa Inggris adalah jangan males baca aturannya Sobat Pi. Sama lah kayak bahasa Indonesia. Ada aturan di mana subjek ditaruhnya di mana, objek di mana, keterangan di mana, ya kan? Sama bahasa Inggris juga ada Sobat Pi. Jadi kalian harus juga rajin membaca seperti apa penggunaan grammar dan juga vocabulary hingga penggunaan hurufnya. Kalau huruf apa disandingkan dengan huruf apa, itu gimana ya bunyinya gitu. Atau apalagi ya kira-kira yang membuat melancarkan kita membaca aturan-aturannya. Memang sih urusan sama grammar ini kayak harus diapalin atau harus di ngertiin sih Astrid. Tiap orang punya tips masing-masing ya. Kalau Astrid lebih mending dipraktekin. Jadi bisa tahu kapan digunakan waktu sekarang, kapan digunakan waktu lampau, kapan untuk yang masa depan. Ingat ya ada grammar past tense, terus juga present, perfect tense misalnya, ada the future continuous tense. Itu semuanya ada aturannya. Tapi jangan takut dulu, ngerasa bahwa wah jadi banyak nih rumusnya Astrid, kayaknya jadi ragu-ragu. Jangan dong. Tips berikutnya supaya lancar menulis bahasa Inggris adalah kalian siapkan kamus. Mau itu kamus beneran bentuk kamus yang tebal banget nih ya Sobat Pi, atau kamus yang ada di aplikasi, itu juga sudah lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian lupa ini tuh apa ya, langsung cari di kamus. Bisa juga kalau misalnya kalian tidak menemukan katanya nih ya, kalian coba cari padanannya. Usahakan untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris pastinya. Zaman sekarang mah tuh kamu sudah gampang ada di tangan. Buka handphone, googling aja langsung bisa nemuin ya. Jadi jangan males-males untuk mencari Sobat Pi.
Cari juga lingkungan yang kondusif. Nah, ini nih, kemarin tuh beberapa waktu lalu Astrid dengerin sebuah podcast. Diceritain kenapa sih gimana caranya biar bisa lancar berbahasa Inggris adalah dengan cara mencari lingkungan yang kondusif untuk proses belajar bahasa Inggris. Kadang-kadang nih, kita ada di lingkungan yang ngapain sih mau pakai bahasa Inggris? Gaya banget. Padahal kita sedang belajar. Justru kalau kalian gak praktekin, gak bakalan bisa Sobat Pi. So, cari teman-teman, cari mentor yang bisa mendukung kalian ketika kalian ngobrol pakai bahasa Inggris. Itu bukan dijatuhin, justru malah disupport Sobat Pi. Dan yang terakhir tentunya adalah terus belajar. Jangan males, jangan ngerasa bahwa kayaknya gak bisa-bisa deh. Aduh, nih grammarnya gak hafal-hafal deh. Coba cari trik yang lain. Coba mungkin belajar dari yang sedikit-sedikit aja. Kayak mulailah rajin nulis caption menggunakan bahasa Inggris. Tuh, itu tuh satu latihan yang gampang. Kalau misalnya kalian udah sering banget posting ya di feeds Instagram, ada di Snapgram, di Instastory gitu ya, coba deh mulailah tulis dengan kata-kata pakai bahasa Inggris. Gak usah panjang-panjang deh, satu kata dulu aja. Siapa tahu kalian menemukan vocabulary atau kosakata baru. Posting deh tuh, lama-lama gak kerasa, ih banyak juga ya yang dipelajarin gitu Sobat Pi. Semoga bisa diterapkan ya dan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nanti kalau kapan-kapan pengen belajar bareng, ajakin, ih pengen deh belajar bareng, kan biar ada temennya, biar saling support gitu.